Kadang-kadang orang terlalu pinter malah nggak jadi apa-apa. Presiden Prabowo mengatakan kadang-kadang orang terlalu pinter nggak jadi apa-apa. Nggak paham maksudnya, nggak ngerti maksudnya. Kadang-kadang orang terlalu pinter nggak jadi apa-apa. Oh, ya, Pak Anies Baswedan maksudnya. Pak Anies Baswedan kan terlalu pinter tuh. Teori, ya kan, strategi, terlalu pinter nggak jadi apa-apa. Salahnya Pak Anies sih, ya. Pak Anies hanya pinter otaknya, nggak pinter menjilatnya. Kalau Pak Anies pinter menjilatnya seperti yang lain, pasti jadi apa-apa. Jadi menteri sekarang walaupun gagal jadi capres, jadi presiden. Terus Pak Anies juga harus pinter berdrama dan pinter berkoalisi dengan sesama yang punya ambisi. Nanti Pak Anies kalau mau jadi apa-apa harus gandeng sama orang-orang penting. Kalau bisa direbut Mas Gibran jadi wakilnya. Atau kalau bisa Pak Anies nanti gandeng Pak Prabowo. Udahlah, di Indonesia ini gak usah idealis-idealis, gak usah kritis-kritis. Yang penting bisa dapat jabatan, pinter menjilat, ya enak. Nggak usah pinter pikiran, pinter menjilat aja cukup. Dan sekarang saya mau belajar pinter menjilat. Pak Prabowo ini presiden top, presiden terbaik seluruh Indonesia selama Indonesia berdiri. Pak Prabowo itu cinta sama rakyat. Pak Prabowo itu memajukan bangsa dan negara. Pak Prabowo itu memberikan kemakmuran bagi rakyatnya, memajukan. Pokoknya Pak Prabowo ini presiden terbaik sepanjang masa di seluruh dunia. Wih, pinter kan? Stafsus. Kalau nggak stafsus minimal jadi buzzer aja lah. Buzzer yang bisa jadi stafsus kayak di Komdigi atau jadi wamen. Ngaca, siapa aku ini ya? Nggak ngaca aku ini, orang desa kok pengen jadi menteri, jadi wamen, jadi stafsus. Ngaca, sadar diri, sadar posisi. Bener loh, saya setuju dengan Pak Prabowo. Orang terlalu pintar itu kadang nggak bisa jadi apa-apa, ya. Jadi jangan terlalu pintar, cukup pintar aja, ya. Pintar menjilat, pintar malsuin ijazah, pintar ngejadi buzzer, kamu akan bisa dapat jabatan, jadi menteri, jadi komisaris, bahkan jadi presiden, ya. Makanya jangan terlalu pintar aja, pintar bohong, pintar ngeles, pintar janji-janji palsu, pintar aja sebenarnya, nggak boleh terlalu pintar. Karena kalau terlalu pintar, orang yang terlalu pintar, seperti Pak B.J. Habibie, itu bisa bikin Indonesia nggak akan seperti ini. Kayaknya Bapak butuh orang yang terlalu pinter deh Pak, biar kita nggak menjadi terburuk se-Asia Tenggara dalam 3 bulan terakhir. Nggak malu ya Pak ya? Singapura loh Pak, plus 4,9. Karena yang di sana terlalu pintar, otaknya yang menjabat pintar semua. Kalau di sini nggak perlu terlalu pintar. Cukup pintar bohong, pintar janji-janji omon-omon, dan pintar memalsukan dokumen. Pintar korupsi, pintar menjilat. Ya, nggak butuh Indonesia orang yang terlalu pintar seperti Pak Habibie. Nggak butuh. Ya, makanya sekarang negara ini gelap. Ya, karena kementerian diisi sama orang-orang yang nggak terlalu pintar. Ya, semuanya pintar menjilat doang. Yang terlalu pintar seperti Pak Tom Lembong, Pak Rizal Ramli, Bu Susi Pujastuti nggak kepake, nggak bisa. Karena kalau orang yang udah terlalu pintar, mereka juga moralnya baik, idealis biasanya. Jadi ya berarti yang masuk dalam kabinet juga nggak pintar-pintar amat ya Pak. Buktinya nggak bisa membantu Bapak tuh kinerjanya seperti itu, ekonominya. Bu Sri nggak terlalu pinter kayaknya, Bu Sri Mulyani. Cuman pinter doang. Pinter mempertahankan jabatan. Good job Bu Sri. Itu pinter loh. Keren. Bahlil apalagi. Pinter banget. Nggak ada lawan Bahlil. Saya rasa
rekam jejak itu tidak bisa dihapus. Rekam jejak itu ada di sini. Bandingkan aja. Rekam jejaknya, rekam gagasannya, rekam karyanya. Dan itu yang kami tawarkan. Anda tahu bahwa di media sosial Anda sering jadi olok-olok karena rekam jejak Anda. Anda kan selalu bilang, lihat rekam jejak aja. Salah 1, 2, 3, 4, 5 alasan kenapa banyak orang khawatir Anda menjadi presiden, karena Anda akan menghentikan semua rencana-rencana yang sedang dijalankan dengan komitmen-komitmen tadi yang akan rusak di tangan Anda nanti. Pertama, mereka khawatir Anda tidak akan melanjutkan IKN, pemindahan ibu kota. Karena statement Anda menunjukkan bahwa Anda sebenarnya tidak terlalu setuju dengan itu atau bahkan sama sekali tidak setuju. Ketakutan ini mendasar atau tidak? Saya sudah tadi tunjukkan di Jakarta ya, bagaimana kita menghargai aturan hukum dan memberikan kepastian. Dan saya konsisten soal ini. Aturan main nasional sampai domestik sampai daerah, jaga konsistensi itu supaya memberikan pesan bahwa semua yang disebut regulasi itu dihormati. Gitu kira-kira. Lalu terkait dengan ini, kadang-kadang saya ini bertanya, Bang Andi, kenapa ya selalu ditanya soal IKN itu diteruskan apa tidak? Apa sesungguhnya ada masalah di sini sehingga harus diperlukan kekuatan politik untuk terlaksana? Dan sesuatu yang baik itu kan tidak perlu kekuatan politik, ya semuanya pasti akan jalan, Bang. Jadi kalau itu dipertanyakan, Anda menganggap bahwa proyek IKN ini... Maksud saya pertanyaannya saja. Tidak. Barangkali alam bawah sadar jurnalis itu merasa ini kelihatannya perlu otot politik Pak untuk terlaksana gitu. Bukan jurnalis, statement itu datang dari politisi, datang dari pemerintah yang ada sekarang, datang dari Pak Jokowi. Jurnalis hanya menjadi medium. Jadi sebenarnya kekhawatiran ini datang dari Pak Jokowi. Sebuah program kalau itu baik ya Bang, ya otomatis akan jalan dengan sendirinya lah. Siapa yang mau menghentikan program baik Bang? Tanya serana rakyat yang protes. Semua program yang baik itu kok dihentikan rakyat yang protes Bang. Baik, langsung aja kalau gitu saya tanya. Kalau Anda jadi presiden, Anda akan lanjutkan atau tidak IKN ini? Dan jawaban saya selalu saya sampaikan bahwa ini adalah undang-undang. Sudah diputuskan undang-undang. Dan undang-undang itu harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara. Siapapun yang terpilih menjadi penyelenggara negara. Mas Anies pernah menjadi gubernur ibu kota. Dan hari ini menjadi isu publik, saya barusan dari IKN. Mas Anies, dengan berbagai kondisi yang ada di Jakarta, saya ingin dapat statement yang clear dari Mas Anies. Apa pendapat Mas Anies ketika kemudian Indonesia sentris itu ingin dibangun, mimpi besar anak bangsa sejak presiden sebelumnya ingin dibangun untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Silakan. Kalau ada masalah jangan ditinggalkan, diselesaikan. Itu filosofi nomor 1. Jadi ketika di Jakarta menghadapi masalah, maka masalah lingkungan hidup, masalah lalu lintas, kepadatan penduduk, ini harus diselesaikan. Ditinggalkan tidak kemudian membuat otomatis selesai. Justru ini yang harus dibereskan. Kalau kami melihat, begitu kita bicara lalu lintas, kontribusi aparat sipil negara di dalam kemacetan itu hanya 4-7%. Jadi nggak akan mengurangi kemacetan. Boleh saya simpulkan kalau begitu, Mas Anies dalam posisi yang oposisi terhadap beberapa kebijakan termasuk IKN, menolak IKN dilanjutkan. Terima kasih. Cukup Bapak? Cukup. Baik. Inilah salah satu contoh produk hukum yang tidak melewati proses dialog publik yang lengkap. Okay? Kenapa? Karena tidak ada proses pembahasan yang komprehensif yang memberikan ruang kepada publik. Ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Anda ini berbahaya sekali. Karena gubernur yang pandai mengolah kata, dosa Anda yang diungkit-ungkit adalah Anda menelantarkan taman-taman yang sudah dibuat bagus oleh Pak Jokowi, oleh Pak Ahok, ya. Waduk Pluit misalnya. Ada itu di video-videonya berantakan, kumuh, padahal dulu udah bagus.
Kemudian juga ada Kalijodo. Dulu tempat mesum, kumuh, diubah demikian bagusnya, cantiknya sama Pak Ahok. Kemudian Anda telantarkan, dan itu kembali jadi tempat mesum, tempat kotor, kumuh, dan seterusnya. Cerita-cerita ini beredar di masyarakat. Jadi Anda ini sebenarnya merusak apa yang sudah dibangun, dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi. Teman-teman, kalau kita melihat bagaimana pernyataan Presiden Prabowo Subianto ini beberapa bulan lalu ini menuai pro kontra pada saat itu ya. Dan pernyataan Prabowo ini saat berkunjung ke pertanian, ketemu dengan para petani, dan di sana Prabowo menyampaikan pidatonya. Namun yang menjadi sorotan adalah ketika Pak Prabowo mengatakan bahwa ada atau banyak orang yang pintar namun tidak jadi apa-apa. Ini menuai pro dan kontra dan perbincangan di media sosial ya. Dan ya, banyak yang mengira bahwa memang orang pintar ya tidak jadi apa-apa karena mereka tidak bisa menjilat, tidak ada orang dalam ya kan. Makanya orang-orang pintar lebih baik ke luar negeri atau menjadi swasta, kerja di perusahaan, membangun perusahaannya ya kan, ketimbang bergabung ke pemerintah ya kan. Begitulah kenapa pernyataannya ini pun ya, pernyataan Presiden Prabowo ini dibantah oleh netizen teman-teman ya. Netizen langsung merespon apa yang dikatakan Prabowo Subianto. Tak terkecuali kalau kita lihat ya, banyak sekali yang membela Anies Baswedan ya. Ini seolah-olah menyindir Anies ya. Anies Baswedan ya orang pintar, orang berintelektual tinggi, orang cerdas, namun beliau tidak bisa jadi apa-apa ya. Tidak ada jabatan publik dan sebagainya. Namun ya kepintaran, kecerdasan Anies ya dipakainya untuk membangun masyarakat di luar pemerintahan. Itu adalah sesuatu yang luar biasa. Bagaimana menurut kalian?